Sebelumnya teh, saya minta maaf. Ini hanya sekedar masukan saja untuk Kang Danang. Menurut apa yang saya ketahui, apabila seseorang yang terasa sulit meninggal karena pengaruh dari perjanjian gaib yang telah dilakukannya, semuanya itu bisa diatasi dengan daun kelor. Ucap Pak Itong tanpa ekspresi menghakimi. Daun kelor? Iya, daun kelor. Coba aja kamu mengelapkan daun kelor tersebut di seluruh tubuh Aki kamu. Jika memang terjadi sesuatu, maka bisa dipastikan Aki kamu itu memang telah berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Tapi jika tidak terjadi sesuatu, berarti desas-desus yang berkembang selama ini memang tidak benar. Terjadi sesuatu yang bagaimana, Pak? Tanyaku dengan rasa penasaran. Akan mempermudah proses kematian Aki kamu, jawab Pak Itong singkat. Untuk sesaat lamanya kini aku hanya terdiam. Bagiku apa yang telah dikatakan oleh Pak Itong saat ini adalah sebuah solusi di antara ketiadaan solusi untuk membuktikan bahwa Aki memang telah melakukan perjanjian gaib untuk kesaktian dan kekayaannya itu. Ini teh hanya sekedar masukan aja Kang Danang. Boleh dilakukan dan boleh juga enggak, ucap Pak Itong yang berbalas dengan senyumanku. Sebaiknya saya pulang dulu, Pak. Sepertinya akan segera turun hujan, pamitku kepada Pak Itong. Setelah menyelesaikan pembayaran, aku segera pergi meninggalkan warung. Daun kelor? Apakah benar dengan apa yang telah diucapkan oleh Pak Itong tadi? Kalau memang benar daun kelor tersebut dapat membuktikan apakah seseorang itu terhubung dengan sesuatu yang gaib atau tidak, berarti akan ada resiko yang akan aku tanggung jika melakukan petunjuk Pak Itong tersebut. Tapi aku yakin jika aku melakukan petunjuk itu, enggak akan ada sesuatu yang buruk terjadi dan menimpa Aki, ucapku dalam hati seraya berpikir untuk melakukan petunjuk Pak Itong tersebut malam ini. Sebaiknya aku buktikan malam ini. Selepas dari perkataanku itu, aku segera melangkahkan kaki ini menuju ke rumah seseorang yang mungkin akan bisa memberikan bantuannya malam ini. Assalamualaikum. Salamku begitu tiba di depan rumah yang menjadi tujuanku malam ini. Dan kini di antara ketiadaan jawaban salam yang terucap dari dalam rumah, aku kembali mengucapkan salam disertai dengan mengetuk pintu rumah. Di saat itulah terdengar tanda-tanda keberadaan seseorang di dalam rumah. Waalaikumsalam, siapa ya? Menyadari bahwa seseorang kini telah menyingkap gorden jendela rumah, aku segera menganggukkan kepala ke arah seorang perempuan tua yang tengah menatapku dari balik kaca jendela. Saya Danang, Bu, cucunya Aki Darwis, ucapku memperkenalkan diri. Begitu perempuan tua tersebut keluar dari dalam rumah. Oh, cucunya Aki Darwis. Ada keperluan apa, Nak Danang? Bidinya ada, Bu. Begitu mendengar pertanyaanku itu, untuk sesaat perempuan tua itu memperhatikanku dengan begitu seksama. Tunggu sebentar, ucap perempuan tua tersebut seraya berjalan memasuki rumah. Dan kini setelah menunggu beberapa saat, terlihat kehadiran Bidin yang keluar dari dalam rumah, lalu menghampiriku. Loh, Danang, ada apa, Nang? Kok tumben banget? Ujar Bidin yang merasa kaget dengan kehadiranku saat ini. Mendapati perkataan Bidin tersebut, aku segera membuka pembicaraan ini dengan percakapan basa-basi. Dan setelah itu, aku mulai mengutarakan akan maksud dari kedatanganku malam ini. Hah? Kamu yakin, Nang? Tanya Bidin dengan rasa tidak percaya. Sangat yakin, Din. Dan aku juga yakin gak akan terjadi apa-apa dengan Aki. Dan aku harap malam itu kamu mau menjadi saksinya. Aduh, Nang, bukannya aku gak mau membantu, tapi aku takut akan terjadi sesuatu pada Aki Darwis. Karena apa yang akan aku lakukan itu bukanlah sesuatu yang main-main. Aku yakin, Din, tolong bantu aku. Sepertinya hanya jalan ini yang bisa membuktikan bahwa Aki memang gak pernah berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Untuk sesaat lamanya, Bidin hanya terdiam
tanpa bisa memberikan jawaban. Bagaimana, Din? Baiklah, Nang. Aku akan menolong kamu. Tapi, kalau memang nanti terjadi sesuatu dengan Aki Darwis, aku harap kamu akan selalu ingat kalau aku pernah melarang kamu untuk melakukan hal ini. Aku langsung menganggukkan kepala begitu mendengar perkataan Bidin tersebut. Dan kini setelah menunggu beberapa saat untuk Bidin berganti pakaian, akhirnya aku dan Bidin berangkat ke sebuah tempat yang menurut Bidin terdapat keberadaan pohon kelor. Di sini tempatnya, Din? Tanyaku begitu tiba di sebuah tempat di mana terdapat sebuah anak sungai yang memisahkan antara kampung kami dengan kampung sebelah. Rerimbunan ilalang liar yang terlihat sudah meninggi menutupi keberadaan dari anak sungai tersebut. Itu pohonnya, Nang. Tunjuk Bidin pada sebuah pohon yang hanya menampakkan bagian dahan serta dedaunan yang menghiasinya. Sepertinya dasar pohon kelornya ada di bawah sana ya, Din. Ucapku seraya menyingkap rerimbunan ilalang yang menghalangi pandangan mataku dalam menatap keberadaan anak sungai. Sepertinya kalau dari posisi aku berdiri saat ini, untuk menuju ke dasar pohon kelor tersebut, aku harus menuruni jalan setapak yang menurun. Mungkin dalam hitungan 12 atau 13 langkah menurun, aku sudah dapat menghampiri dasar pohon kelor tersebut. Berarti kita harus turun ke bawah, Din? Iya, gimana, Nang? Apakah mau dilanjut? Tanya Bidin seraya memperhatikan aku yang tengah menatap dasar dari pohon kelor tersebut. Keterbatasan pandanganku di antara kegelapan malam kini menyamarkan keberadaan aral rintangan yang mungkin akan menghambat pergerakanku dalam menuju ke dasar pohon kelor tersebut. Waduh, gelap banget, Din. Iya, Nang, maaf. Tadi aku lupa bawa senter. Seharusnya kita bawa senter. Mendapati perkataan Bidin tersebut, kini di antara rasa bingungku untuk mencari jalan keluar guna mencapai dasar pohon kelor tersebut, terdengar gemuruh suara di langit yang diiringi dengan berhembusnya angin yang cukup kencang. Hal ini seperti mengisyaratkan bahwa hujan akan segera turun. Sebaiknya kita mulai turun, Din. Bisa aku lihat ekspresi keraguan di wajah Bidin begitu aku mengucapkan ajakan tersebut. Tapi, bagaimana caranya, Nang? Gelap banget nih. Ucap Bidin dalam rasa ragu. Belum sempat aku mengeluarkan perkataan untuk menjawab pertanyaan Bidin tersebut, kembali terdengar suara gemuruh yang disertai dengan pijaran cahaya terang membelah kegelapan malam. Sepertinya cahaya itu bisa membantu kita untuk turun, Din. Tanpa menunggu jawaban dari Bidin, aku segera berjalan menapaki jalan tanah yang menurun. Mendapati hal tersebut, Bidin terlihat mengikutiku dari belakang, walaupun masih dalam ekspresi keraguannya. Duh, Nang, nyesel dah aku udah nyanggupin mau nolong kamu. Gerutu Bidin begitu telah berada di sisiku. Dan tidak berselang lama, setelah Bidin mengucapkan gerutuannya itu, terdengar suara gemuruh kilat yang cukup keras diiringi dengan pijaran cahaya terangnya. Dalam hitungan sepersekian detik, aku dan Bidin melihat ke arah jalan yang harus kami lalui. Kini nampak di hadapan kami keberadaan jalan menurun yang jika kami harus melaluinya dalam kondisi terang, jalan itu akan terasa sangat mudah sekali untuk kami lalui. Keberadaan dari beberapa akar besar yang terdapat pada jalan menurun itu sepertinya bisa kami pergunakan sebagai tempat kami berpijak, sekaligus sebagai tempat kami berpegangan agar kami tidak terperosok jatuh ke bawah. Ayo, Din, ajakku kepada Bidin di antara selimut kegelapan yang kembali menyelimuti tempat ini. Dengan mengandalkan ingatan yang ada di kepalaku ini, aku mulai merayap turun menuju ke arah sungai. Dan sepertinya sesuai dengan yang telah aku perkirakan, akar besar yang berada di jalan menurun itu kini telah memberikan bantuan yang besar bagiku dan Bidin dalam menuruni jalan tersebut. Akhirnya sampai juga, Din, ucapku dengan rasa lega. Terlihat Bidin mengelap butiran keringat yang membasahi wajahnya. Iya, Nang, hampir aja tadi aku berpikir untuk menunggu di atas, ujar Bidin seraya mengembangkan senyumnya. Terlihat saat ini Bidin mencoba untuk mengambil sesuatu dari dalam saku celananya. Santai dulu, Nang, untuk menghilangkan tegang, kelakar Bidin sambil mengeluarkan sebatang rokok dari kotaknya lalu menyelutkannya. Rokok, Nang?
Memang luar biasa kamu, Din. Ujarku begitu menerima kotak rokok dan juga kotak korek api dari tangan Bidin. Maksud kamu apa sih, Nang? Tanya Bidin dengan polosnya. Mendapati pertanyaan Bidin tersebut, kini keberadaan asap rokok yang telah berada di mulutku. Aku embuskan ke wajah Bidin. Pakai nanya lagi. Gerutuku seraya mengembalikan kotak rokok ke tangan Bidin. Lah, koreknya balikin, Nang. Nanti aku kalau mau merokok pakai apa? Protes Bidin. Begitu melihat aku yang memasukkan kotak korek api ke dalam saku celana. Ya nanti kamu tunggu ada petir aja, Din. Baru dah kamu bisa ngerokok. Mendapati jawaban aku tersebut, untuk sesaat Bidin terlihat tengah mencoba untuk memahami akan maksud dari perkataanku itu. Hingga akhirnya terdengar suara gelak tawa Bidin. Begitu telah memahami akan maksud dari perkataanku itu. Ya ampun, Nang, maaf. Aku beneran lupa kalau bawa korek, ucap Bidin di antara gelak tawanya. Lupa gara-gara takut ya, Din. Sindirku yang berbalas dengan gelak tawa Bidin. Kini setelah merasa cukup beristirahat, guna menghilangkan ketegangan yang kami rasakan, aku segera mengajak Bidin berjalan menuju ke pohon kelor yang terlihat berdiri berdampingan dengan pohon nangka. Keberadaan kedua pohon tersebut berada tidak jauh dari bibir sungai. Dan sesampainya kami di kedua pohon tersebut, untuk sesaat kami hanya terdiam, seraya mengadahkan kepala untuk menatap keberadaan dedaunan dari pohon nangka dan pohon kelor yang terlihat tengah bergoyang mengikuti hembusan angin malam. Wah, Nang, sepertinya buah nangka di pohon ini gak ada yang ngambil ya, gumam Bidin begitu melihat keberadaan beberapa buah nangka yang berselimuti oleh kegelapan malam. Yang ada di dalam pikiran kami itu hanya makanan aja, ucapku yang berbalas dengan senyuman Bidin. Sebaiknya kita mulai aja, Nang. Pasti gak lama lagi akan turun hujan, ujar Bidin di antara pandangannya yang kini menatap ke arah langit yang berwarna hitam pekat. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Bidin tersebut, terlihat Bidin mengelap wajahnya dengan telapak tangan. Tuh kan bener apa aku bilang, udah mulai gerimis nih, Nang. Gerimis? Tanyaku dalam hati sambil mencoba untuk merasakan butiran air hujan yang jatuh ke wajahku ini. Ngaco kamu, Din. Aku kok gak Keberadaan suara tangisan yang terdengar lirih di antara suara gemericik aliran sungai kini telah menyebabkanku dan Bidin hanya bisa saling bertukar pandang guna menyikapi suara tersebut. Terlihat ekspresi ketegangan di wajah Bidin. Suara apa itu, Nang? Tanya Bidin dengan suaranya yang pelan. Dan kini begitu mendapati pertanyaan Bidin tersebut, aku mengarahkan pandangan mata ini ke arah aliran air anak sungai. Kegelapan yang menyelimuti tempat ini kini telah membuat keberadaan aliran air anak sungai tersebut tersamarkan oleh kegelapan malam. Mungkin tadi hanya suara binatang yang terbawa oleh arus aliran sungai itu, Din. Ucapku masih dalam pandangan menatap ke aliran anak sungai. Mendapati perkataanku tersebut, Bidin ikut mengarahkan pandangan matanya ke air yang mengalir di anak sungai. Kamu lihat sendiri kan, gak ada apa-apa. Di tempat seperti ini kita gak usah ngerasa aneh jika ngedengar sesuatu yang terasa aneh, karena banyak jenis hewan yang menyerupai suara manusia. Mungkin apa yang kamu katakan itu benar, Nang. Oh iya, sebenarnya tadi kamu mau ngomong apa sih? Tanya Bidin dengan pandangan matanya yang kembali menatap ke arah rimbunan daun kelor dan juga pohon nangka. Aku cuma bingung aja, Din. Kok aku gak ngerasakan gerimis ya? Jawabku pelan dan berharap Bidin tidak mendengar perkataanku itu. Gila kamu, Nang. Gak mungkin. Kamu lihat nih mukaku. Seiring perkataan yang terucap dari mulut Bidin, terlihat Bidin mengarahkan wajahnya ke arahku. Dan kini di antara kepulan asap rokok yang bermain-main di udara, aku bisa melihat adanya butiran air yang mengalir di wajah Bidin. Loh, kok kamu malah diem, Nang? Tegur Bidin yang merasa risih karena melihatku yang tengah menatap wajahnya. Dan kini di antara ketidakpercayaanku atas butiran air yang kulihat di wajah Bidin, aku kembali mengarahkan pandangan mata ini ke arah rimbunan daun kelor dan juga pohon nangka. Ya Tuhan, gumamku dalam hati, seraya berusaha menyembunyikan ekspresi ketakutanku ini dari penglihatan Bidin. Lama aku terdiam,
mencoba berpikir bagaimana caranya meminta Bidin untuk segera menaiki pohon kelor ini dan mengambil daunnya. Karena jika sampai Bidin melihat ekspresi wajahku saat ini, Bidin pasti akan langsung menolak mentah-mentah permintaanku ini. "Kamu kenapa, Nang?" tanya Bidin penuh dengan tanda tanya begitu melihat aku yang tengah menundukkan kepala. Mendapati keadaan tubuhku yang gemetar, Bidin meletakkan telapak tangannya di bahuku. "Nang," tegur Bidin seraya menggoyang-goyangkan bahuku. "Enggak tahu nih Din, kok kepalaku jadi pening begini ya?" Jawabku berbohong kepada Bidin. Mendapati keringat dingin yang mulai membasahi tubuhku. Sepertinya saat ini Bidin mulai mempercayai dengan apa yang aku katakan ini. "Aduh Nang, mungkin kamu masuk angin. Ya udah, biar aku aja yang mengambil daun kelor itu." Sungguh apa yang telah Bidin katakan saat ini adalah sebuah kalimat yang memang sudah sangat aku nantikan kehadirannya dari tadi. Karena rasanya sangat tidak mungkin bagiku untuk menaiki pohon kelor di saat kondisiku tengah seperti ini. "Butuh berapa banyak, Nang?" teriak Bidin yang telah berada di atas pohon. "Secukupnya aja, Din." Jawabku tanpa berani untuk menengadahkan kepala ini untuk menatap ke arah rimbunan daun kelor dan juga pohon nangka. Dan kini setelah beberapa saat memetik daun kelor tersebut, Bidin terlihat mulai menuruni pohon. "Beres Nang," ucap Bidin seraya menyerahkan ranting pohon yang berhiaskan banyaknya daun kelor. "Ya udah, sebaiknya sekarang kita pulang," ajak Bidin seraya mengenakan kembali sandal yang tadi sempat dilepaskannya. Belum sempat aku menanggapi ajakan Bidin tersebut, suara tangisan yang sebelumnya telah terdengar kini terdengar lagi. Mendapati hal tersebut, aku kini sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mencari sumber suara tangisan itu. Karena aku sudah sangat yakin kalau sumber suara tangisan itu berasal dari sesuatu yang berada di atas pohon nangka. "Suara itu lagi Nang, sebenarnya suara hewan apa ya?" tanya Bidin seraya menatap ke arah aliran air anak sungai. "Sebaiknya kita pergi sekarang Din." Selepas dari perkataanku itu, aku langsung menarik tangan Bidin untuk meninggalkan bibir sungai. Dan dengan bermodalkan cahaya dari batang demi batang korek api yang terbakar, aku dan Bidin menapaki jalan yang menanjak. "Kamu kenapa sih Nang? Jadi takut aku kalau kamu seperti ini?" tanya Bidin begitu kami telah sampai ke atas. Mendapati pertanyaan Bidin tersebut, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk merespon pertanyaan itu. Bahkan di saat ini aku bisa melihat keberadaan warung Pak Itong di kejauhan. Dan sepertinya warung Pak Itong tersebut belum tutup. "Wah, belum tutup Pak," tegurku kepada Pak Itong begitu tiba di depan warungnya. Terlihat Pak Itong tengah memasukkan beberapa barang dagangannya ke dalam warung. Mendapati kehadiran kami di malam yang telah selarut ini, terlihat ekspresi kecurigaan di wajah Pak Itong. Apalagi saat ini, Pak Itong juga melihat butir-butir keringat yang membasahi wajahku dan Bidin. "Belum Kang Danang, ini lagi siap-siap mau nutup. Loh, kalian dari mana? Kok seperti habis berjalan jauh?" tanya Pak Itong, penuh dengan rasa keingintahuan. Pijakan kakiku pada kaki Bidin rasanya sudah cukup untuk memberikan isyarat kepada Bidin agar tidak memberitahukan kepada Pak Itong perihal kepergian kami malam ini dalam mencari daun kelor. Untuk sesekali, terlihat tatapan mata Pak Itong memperhatikan keadaan saku celanaku yang terlihat menggembung. Sepertinya keberadaan daun kelor yang aku simpan di dalam saku celana ini telah membuat saku celanaku ini terlihat menggembung. "Iya Pak, biasa anak muda, jalan-jalan sore," jawabku sambil mengembangkan senyum dan berharap Pak Itong tidak menanyakan tentang apa yang ada di dalam saku celanaku ini. "Ini udah jam 10 malam Nang, bukan sore lagi. Kalau jam segini sih waktunya jalan-jalan buat..." "Ih!" kelakar Pak Itong seraya menunjukkan ekspresi ketakutannya. Mendapati apa yang dilakukan oleh Pak Itong tersebut, aku dan Bidin menyambutnya dengan gelak tawa. "Oh iya Pak, kalau bisa saya mau pesen 2 gelas kopi.
pintaku yang berbalas dengan keterdiaman Pak Itong untuk beberapa saat. Dan setelah keterdiamannya itu, Pak Itong terlihat berjalan memasuki rumahnya yang terletak di belakang warungnya. Hingga akhirnya setelah menghilang beberapa saat di dalam rumah, Pak Itong kembali lagi keluar dari dalam rumah dengan turut serta membawa 2 buah gelas kopi panas di tangannya. Nanti, kalau sudah selesai mengopinya, gelas kopinya kalian letakkan aja di meja itu ya, ucap Pak Itong sambil menunjuk ke sebuah meja panjang di depan warung. Dan kini, setelah aku menyelesaikan pembayaran atas 2 buah gelas kopi panas tersebut, Pak Itong terlihat mulai menutup warungnya. Saya duluan ya, udah gak bisa tahan lagi nih ngantuknya, ujar Pak Itong. Begitu telah menutup warung, lalu berjalan memasuki rumahnya. Sebenarnya, tadi itu kamu kenapa sih Nang? Aneh banget, tanya Bidin, begitu melihat Pak Itong telah mematikan lampu di dalam rumah. Melihat aku yang masih belum memberikan jawaban, Bidin menghirup kopi panasnya. Korek aku Nang. Di antara keberadaan kotak korek api yang telah berada di tangan Bidin, Bidin terlihat menyulutkan sebatang rokok, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Kamu mau jawaban yang jujur apa enggak, Din? Tanyaku yang berbalas dengan ekspresi kecurigaan di wajah Bidin. Wah, kalau kamu ngomong seperti itu, aku beneran tambah curiga nih Nang. Seiring perkataan Bidin tersebut, aku mengambil bungkusan rokok dan kotak korek api dari tangan Bidin. Ya udah, ceritain Nang. Aku mau kamu jujur, ucap Bidin di antara sebatang rokok yang telah aku sulutkan. Tadi itu aku sebenarnya melihat sesuatu di atas pohon kelor. Melihat sesuatu? Tanya Bidin dengan rasa tidak percaya. Untuk sejenak aku hanya bisa menundukkan kepala, seraya membayangkan akan sosok menyeramkan yang telah aku lihat sewaktu aku dan Bidin berada di pohon kelor. Kamu melihat sesuatu apa Nang? Tanya Bidin kembali. Sepertinya saat ini Bidin mulai merasa tidak sabar untuk mendengar penjelasan yang belum juga terucap dari mulutku. Entahlah Din, aku bingung. Remasan jari jemari tanganku pada rambut yang ada di kepala ini sepertinya sudah cukup untuk menunjukkan kepada Bidin akan rasa tertekanku atas beberapa peristiwa aneh yang telah aku alami beberapa hari belakangan ini. Apakah yang aku alami ini adalah efek dari rasa takutku terhadap sosok Uwa Oda semasa hidupnya? Ataukah memang telah terjadi sesuatu terhadap Uwa Oda yang membuat arwah Uwa Oda enggak tenang? Nang, memangnya tadi itu kamu itu udah melihat apa sih? Sumpah, aku gak mengerti dengan maksud perkataan kamu ini, ucap Bidin dengan ekspresi bingung. Wajar Din, kalau kamu gak mengerti, karena memang kamu gak mengenal Uwa Oda, dan mungkin kamu belum pernah berjumpa dengan Uwa Oda. Sejujurnya tadi itu, aku melihat sesosok wanita tengah duduk di antara batang-batang besar pohon nangka. Hah? Yang benar kamu Nang? Mendengar perkataan Bidin, aku hanya bisa menganggukkan kepala. Kini sebatang rokok yang sedari tadi menghiasi jemari tangan ini kembali aku hisap dalam-dalam. Sesosok wanita yang menyerupai Uwa Oda tersebut terlihat menatap kita dengan sorot mata yang tajam. Wajahnya yang pucat terlihat seperti topeng putih di antara rambut hitamnya yang menjuntai. Bisa aku lihat rambut wanita tersebut terlihat basah. Butir-butir air terlihat menetes dari rambut wanita itu. Astaga, berarti air yang tadi jatuh di wajah aku itu adalah air yang berasal dari... Iya Din, kemungkinan air yang jatuh di wajah kamu itu berasal dari tetesan air itu, ujarku memotong perkataan Bidin. Nampak kini Bidin memegangi tengkuknya. Sepertinya apa yang telah aku ceritakan ini telah mampu untuk membuat bulu kuduk di tengkuk Bidin menebal. Benar-benar sial kamu Nang, sial, kenapa tadi kamu gak bilang? Kalau tadi kamu cerita seperti ini, aku gak bakal mau untuk naik ke pohon kelor itu, gerutu Bidin dalam ekspresi rasa takutnya. Maaf Din, andai saja saat itu aku masih mempunyai keberanian untuk menaiki pohon kelor itu, sudah tentu aku gak akan meminta bantuan kamu untuk naik ke pohon itu. Sumpah Din,
Apa yang telah aku lihat tadi itu telah membuat seluruh saraf di tubuhku ini serasa mati rasa. Ucapku yang berbalas dengan keheningan. Untuk beberapa saat lamanya, aku dan Bidin hanya bisa terdiam dalam lamunan. Ekspresi rasa takut yang semakin tergambar di wajah Bidin seperti menyiratkan kalau Bidin kini sedang membayangkan tentang sosok Uwa Odah sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan. Sebaiknya sekarang kita ke rumah aku untuk menyelesaikan apa yang telah kita rencanakan. Tegukan terakhir aku pada gelas kopi kini hanya menyisakan ampas kopi di dasar gelas. Terlihat saat ini Bidin agak ragu untuk menyetujui perkataanku itu. Tolong aku, Din. Hanya kamu satu-satunya harapanku untuk membuktikan bahwa semua omongan buruk tentang Akiku itu nggak bener. Ucapku dengan penuh harapan. Baiklah kalau begitu. Udah kepalang tanggung aku tercebur. Semoga malam ini kamu bisa mendapatkan jawabannya ya, Nang. Mendengar jawaban Bidin yang sesuai dengan harapanku, tanpa berbasa-basi lagi, aku segera mengajak Bidin untuk bergegas pergi menuju ke rumah. Karena saat ini, aku tidak ingin keberadaan angin malam yang berhembus semakin kencang akan merubah kembali perkataan Bidin tersebut. Gerimis dari air hujan yang mulai jatuh membasahi bumi, seperti menyambut kedatangan aku dan Bidin di halaman rumah. Aroma wangi kemenyan yang terbawa oleh hembusan angin seperti membalut udara dingin yang kini semakin terasa menusuk kulit ini. Ampun dah, Nang, di rumah kamu pasti bakar kemenyan ya? Tanya Bidin yang berbalas dengan anggukan kepalaku. Untuk apa, Nang? Tanya Bidin kembali seraya melepaskan sandal yang dikenakannya. Kini di antara keberadaan kami yang telah berada di teras rumah, aku mendengar keberadaan seseorang yang tengah menyaksikan siaran televisi. Sepertinya televisi kamu masih menyala, Nang. Assalamualaikum. Salamku pelan seraya mengetuk pintu rumah. Dan tanpa menunggu lama lagi, terdengar suara putaran anak kunci yang diputar dari dalam rumah. Kini, seiring dengan pintu rumah yang telah terbuka, terlihat keberadaan Daru yang menunjukkan tanda-tanda bahwa Daru baru saja terbangun dari tidurnya. Waalaikumsalam. Lama banget sih kamu keluarnya, Bang. Ucap Daru di antara keberadaan televisi yang masih menyala tanpa menyiarkan acaranya. Ada Kang Bidin. Masuk, Kang. Selepas dari ajakannya tersebut, Daru terlihat mendahului kami memasuki rumah. Rasa mengantuk yang masih menggelayuti matanya kini telah membuat Daru merebahkan kembali tubuhnya di kursi panjang. Ibu dan Kak Dira udah tidur, Ru? Tanyaku yang berbalas dengan anggukan kepala Daru di antara pejaman matanya. Terus, ini televisi kenapa masih menyala, Ru? Tanyaku kembali, seraya mematikan televisi. Aku takut, Bang. Daripada aku harus kesepian sendiri di rumah ini, lebih baik aku mendengarkan gemersek suara TV. Lumayan lah. Suara gemersek itu bisa membuat aku tertidur, jawab Daru sambil membuka pejaman matanya. Terlihat senyum tipis mengembang di wajahnya. Oh iya, Kang Bidin. Tumben banget Kang Bidin main ke rumah kami ini. Sebenarnya ada acara apa sih? Tanya Daru dengan nada suara yang agak meninggi. Mendapati hal tersebut, aku segera memberikan isyarat agar Daru memelankan suaranya. Memangnya ada apa sih, Bang? Tanya Daru kembali. Tapi untuk kali ini suara Daru terdengar lebih pelan dibandingkan suaranya yang tadi. Aku dan Kang Bidin akan mengadakan sesuatu malam ini, Ru. Jawabku sambil berjalan menghampiri Daru. Banyaknya daun kelor yang aku simpan di dalam saku celana kini aku keluarkan dan aku letakkan di atas meja. Ini apa, Bang? Tanya Daru dengan menunjukkan kebingungannya. Mendapati pertanyaan Daru tersebut, aku menjelaskan kepada Daru tentang rencanaku melakukan ritual daun kelor guna menghilangkan kekuatan gaib yang mungkin bersemayam di tubuh Aki. Hah? Kamu yakin, Bang? Nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Aki? Tanya Daru, kembali penuh dengan rasa khawatir atas keselamatan Aki. Kalau kamu bicara seperti itu, berarti kamu percaya dong kalau Aki telah berhubungan dengan dunia gaib, jawabku yang berbalas dengan ekspresi serba salah di wajah Daru. Gimana, Ru?
Apakah akan kita teruskan rencana ini? Mendengar pertanyaanku itu, untuk beberapa saat Daru nampak terdiam. Hingga akhirnya terlihat Daru menganggukkan kepalanya. Kita teruskan bang. Aku yakin Aki enggak melakukan hal-hal yang seperti selama ini orang tuduhkan. Lagi pula, aku juga enggak yakin akan keampuhan ritual yang akan kita lakukan ini. Jawab Daru penuh dengan keyakinan. Kini, setelah aku dan Daru menyepakati akan tetap melaksanakan ritual daun kelor tersebut, aku segera mengajak Daru dan Bidin untuk ke kamar Aki. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Metamorfosis 2015. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.